Kalian tahu nggak apa itu local staff dan apa itu home staff? Halo teman-teman semua, di video sebelumnya aku udah sempat mention tentang BPKRT atau Bendahara dan Penata Rumah Tanggaan. Terus apa hubungannya sama local staff, home staff? Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, tonton video berikut ya. Nah, yang pertama adalah home staff. Home staff adalah staf atau pegawai negeri sipil dari Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan di perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri atau biasa juga dikenal sebagai diplomat. Nah, sedangkan local staff adalah atau biasa disebut juga pegawai setempat atau biasa disebut juga LS adalah staf yang membantu kinerja diplomat dan juga ditempatkan di Badan Perwakilan Indonesia di luar negeri. Biasanya juga dapat direkrut langsung di negara setempat atau melalui proses seleksi di Kementerian Luar Negeri. Nah, supaya teman-teman ada gambaran apa sih bedanya home staff dan local staff, berikut aku jelaskan ya perbedaannya dari beberapa hal. Yang pertama, dari tugas dan tanggung jawabnya. Home staff itu mengemban tugas dan tanggung jawab diplomat sesuai dengan fungsi dan departemen di mana mereka ditempatkan. Misalnya, melakukan diplomasi, kerjasama, negosiasi untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Sedangkan local staff memiliki tugas dan tanggung jawab dalam urusan administrasi dan keuangan. Local staff ini juga ditempatkan di departemen atau fungsi di lembaga perwakilan. Contohnya, di dalam setiap fungsi atau departemen pada umumnya akan dibantu oleh satu orang local staff. Nah, local staff ini juga pada umumnya ditempatkan di bawah departemen BPKRT. Yang kedua adalah proses penerimaan dan seleksi. Jika home staff, proses penerimaan dan seleksinya itu melalui seleksi CPNS dengan skala nasional. Sedangkan local staff, proses seleksinya dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Luar Negeri. Nama seleksinya adalah seleksi CPS atau calon pegawai setempat. Pada tahun sebelumnya, seleksi CPS ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Tapi pada tahun ini, seleksi CPS sepertinya belum dibuka kembali. Terakhir di 2020 dan prosesnya dilakukan secara online. Nah, yang ketiga, jika dilihat dari durasi pengabdian, home staff bertugas sampai masa akhir pensiun sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun untuk ditempatkan di perwakilan negara setempat itu berbeda-beda sesuai dengan peraturan Kementerian Luar Negeri. Sedangkan local staff memiliki durasi pengabdian atau dikontrak selama 2 tahun. Nah, yang berikutnya kita lihat dari prasyarat penerimaan. Jika home staff sama seperti beberapa syarat penerimaan CPNS atau calon pegawai negeri sipil, misalnya minimal S1 hubungan internasional, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Nah, sebelum didelegasikan ke perwakilan Indonesia di luar negeri, mereka juga akan mengikuti pelatihan di Kemlu terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk local staff, persyaratannya kurang lebih hampir mirip, tapi tidak sama di proses seleksinya. Untuk persyaratan local staff minimal D3, tapi tidak harus hubungan internasional ya teman-teman. Malah kalau bisa memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik di bidang administrasi. Nah, yang berikutnya adalah gaji, fasilitas, dan tunjangan. Nah, kalau ini aku nggak mau jelasin detail-detail ya. Yang jelas kalian bisa lihat dari aspek tugas dan tanggung jawab yang berbeda, jelas fasilitas yang diberikan juga berbeda kan? Teman-teman juga bisa browsing tentang Peraturan Presiden RI nomor 65 tahun 2019 tentang tunjangan penghidupan di luar negeri. Coba deh kalian cari tahu apa itu APTLN dan ADTLN. Buat PR ya. Nah, sudah cukup jelaskan teman-teman apa itu home staff dan apa itu local staff serta perbedaan home staff dan juga local staff. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepingin jadi home staff atau diplomat, kalian bisa melamar melalui CPNS.
Sedangkan kalau buat teman-teman yang kepingin jadi local staff, kalian bisa tunggu pengumuman tentang pembukaan perekrutan CPS. Teman-teman, supaya aku lebih semangat untuk bikin video dan memperkenalkan kalian lebih detail tentang info-info lainnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya video ini. Terima kasih.